Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan lapor hasil studi kelayakan bisnis dengan judul Pengembangan Pemasaran Bunga Rosneng Eli melalui Marketplace. Dengan nama anggota kelompok, saya sendiri Azara Fauzia dengan NPM 101201165, Bunga Sri Fadila dengan NPM 101201810, Hani Putri Handayani dengan NPM 101201146, Nanda Mesia dengan NPM 101201499 dan Nila Novianti dengan NPM 101201182. Profil perencanaan dan pengembangan, profil perusahaan dan profil pemilik Bunga Rosneng Eli. Bunga Rosneng Eli merupakan greenhouse yang membudidaya bunga ros yang berlokasi di Kampung Cicarita, RT 3 RW 18, Kampung Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan kode pos 40559. Awal didirikannya, bisnis ini itu berdiri pada tahun 2003. Bisnis ini dikelola oleh pemilik pertama setelah pemilik pertama meninggal. Lalu Bu Eli dan suami menggantikannya dan menjadi pemilik sekaligus pengelola greenhouse tersebut dan berubah nama menjadi Bunga Rosneng Eli. Neng Eli Nurhayati yang sering dipanggil Neng Eli merupakan pemilik owner dari toko Bunga Rosneng Eli. Beliau mendirikan usaha tersebut bersama suaminya yang bernama Didin Saipudin Hermansyah. Neng Eli Nurhayati lahir di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 Februari 1998. Beliau merupakan anak ke-1 dari 3 bersaudara. Selanjutnya merek dan brand. Merek brand ini bernama Bunga Rosneng Eli, diambil dari nama owner dan lamanya merek brand ini sudah 20 tahun. Bunga mawar ini dibekali dengan keahlian yang sangat unik dari seorang pemasar profesional dan berpengalaman berkemampuan menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan merek yang akan dijual dan yang sudah terjual. Pemasaran mengatakan branding adalah seni dan bagian terpenting dari pemasaran. Dengan kata lain, merek adalah suatu produk atau jasa yang membedakannya dengan produk atau jasa lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Nama merek produk ini adalah Bunga Rosneng Eli sehingga memudahkan pelanggan mengingat Bunga Rosneng Eli. Selanjutnya, profil operasional dan sistem bisnis. Bunga mawar yang ditanam oleh Bunga Rosneng Eli adalah mawar campuran antara mawar jadah dengan mawar dari luar negeri. Bunga Rosneng Eli memiliki kebun dengan luas tanah 50 tumbak dan greenhouse yang ditutupi dengan plastik UV. Dibangun sendiri untuk melindungi tanaman bunga mawar dari terjangan angin, hujan, dan dari panas yang berlebihan. Untuk proses penyiraman tanaman dilakukan 2 hari sekali dengan menghabiskan waktu 2 jam. Jarak menanam bunga sampai waktu pemanenan adalah 4 bulan jika ditanam dari nol atau awal sekali. Jika penanaman sudah berjalan, maka akan dipanen dalam 2 hari sekali. Selanjutnya ada jangkauan pemasaran. Jangkauan pemasaran pada Bunga Rosneng Eli ini sudah sampai ke luar kota. Kemudian untuk sekitarnya banyak mahasiswa-mahasiswa yang akan berwisuda atau sekedar memberikan hadiah kepada temannya juga bisa mengorder ke Bunga Rosneng Eli. Atau ibu-ibu komplek perumahan juga selalu memesan Bunga Rosneng Eli ini untuk hiasan di rumahnya atau acara-acara besar tertentu. Selanjutnya, rencana pengembangan. Berdasarkan hasil fenomena dan observasi yang dilakukan peneliti menemukan belum adanya pemasaran melalui marketplace atau online. Maka rencana yang akan dikembangkan oleh peneliti dalam bisnis ini adalah dengan memperluas aspek pemasaran Bunga Rosneng Eli ini pada marketplace atau online. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Analisis potensi pasar. Analisis potensi pasar dilakukan dengan mengkaji data-data yang sudah ada. Ukuran pasar yang tersedia sangat luas. Pesaing bisnis Bunga Rosneng Eli sudah sangat banyak, sehingga Bunga Rosneng Eli harus memberi inovasi kepada bisnisnya. Pesaing yang dominan di pasar tentu saja ada, contohnya seperti mempunyai toko-toko offline. Selanjutnya ada jumlah konsumen potensial. Konsumen potensial adalah konsumen yang memiliki ketertarikan untuk membeli produk atau jasa.
yang ditawarkan oleh suatu bisnis di masa mendatang. Jumlah konsumen potensial dari bisnis bunga Rosemary Ellie akan bertambah apabila variasi dari jenis warna bunga tersebut ditambah. Selanjutnya ada segmen sasaran. Segmen sasaran adalah kelompok atau pasar yang spesifik yang menjadi fokus satu produk atau layanan, didasarkan pada karakteristik tertentu seperti demografi, perilaku, atau kebutuhan. Selanjutnya, ada produk substitusi. Produk substitusi adalah produk yang memiliki kegunaan untuk menggantikan produk lain. Produk pengganti substitusi mampu mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang atau bermasyarakat. Contohnya, bunga Rosemary Ellie yang berwarna merah mengalami kelangkaan dikarenakan cuaca yang tidak menentu sulit untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi, bunga ros merah diganti oleh bunga ros merah plastik. Selanjutnya, ada jenis atau kategori kebutuhan produk. Jenis kategori kebutuhan produk adalah kebutuhan yang diutarakan oleh pelanggan. Contohnya, permintaan jumlah produk meningkat pada saat momentum, seperti wisuda, Valentine, Natal, dan perayaan umat Muslim seperti Idul Fitri, Idul Adha, serta hiasan pernikahan. Selanjutnya ada estimasi permintaan. Estimasi permintaan adalah proses menemukan nilai-nilai koefisien atau parameter dari fungsi permintaan masa kini terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi permintaan yang tinggi. Terdapat beragam cara estimasi permintaan yang dapat kita kelompokkan ke dalam dua metode. Yang pertama, ada metode langsung. Metode menaksir permintaan dengan melibatkan langsung konsumen melalui wawancara. Yang kedua, ada metode tidak langsung. Metode menaksir permintaan dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menemukan hubungan statistik antara variabel dependen dan variabel independen. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah tindakan terukur yang bertujuan agar produk perusahaan dikenal masyarakat luas. Tujuan strategi pemasaran ini mengidentifikasi target pasar yang tepat, memaksimalkan alokasi sumber daya perusahaan. Selanjutnya ada strategi produk. Bunga Rosemary Ellie membudidayakan bunga mawar potong impor dan lokal dengan perbandingan 51% untuk mawar lokal dan 41% untuk mawar impor. Selanjutnya ada strategi harga. Bunga Rosemary Ellie menetapkan harga standar atau sama dengan petani sekitar untuk kualitas bunga yang dimiliki bunga Rosemary Ellie. Tidak kalah baik dibandingkan dengan yang lainnya. Hasil produksi tersebut disebabkan dengan adanya perawatan yang sangat intensif, sehingga menghasilkan kualitas bunga-bunga yang terbaik. Selanjutnya ada strategi promosi. Strategi promosi bunga Rosemary Ellie dari mulut ke mulut, promosi di sosial media WhatsApp. Contohnya, konsumen merekomendasikan bunga ros kepada kerabat terdekatnya. Selanjutnya ada strategi saluran distribusi. Strategi distribusi untuk mencapai wilayah jangkauan pemasaran. Bunga Rosemary Ellie menggunakan beberapa saluran distribusi dengan memasarkan bunga mawar. Dari hasil penelitian di lapangan, pengusaha menggunakan
strategi distribusi melalui 2 saluran. Saya akan menjelaskan bab 3 tentang aspek teknis dan operasional. Yang pertama, manfaat dari produk bagi konsumen. Manfaat bunga ros bagi konsumen adalah untuk kepentingan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Misalnya, bunga ros dapat digunakan untuk hiasan di pelaminan dan dapat digunakan untuk buket, bunga, dan lain-lain. Yang kedua, keunggulan dibandingkan dengan produk pesaing. Keunggulan produk bunga ros Neng Eli dibandingkan dengan bunga ros yang lain adalah bunga ros Neng Eli adalah bunga yang unik karena dibudidayakan dengan campuran antara bunga dari luar negeri dengan bunga lokal atau jadah. Bunganya berwarna putih bersih dan cerah serta wanginya yang khas. Selanjutnya ada proses pembuatan produk. Yang pertama ada mesin yang digunakan. Mesin yang digunakan pada proses pembuatan bunga ros hanya ada mesin sanyo untuk menyiram bunga ros. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan. Ada pisau, koret alat untuk pembersih rumput, gunting, sarung tangan, selang, tangki sprayer manual. Yang keempat, ada pemasok. Bunga ros Neng Eli memesan bibit tanaman bunga mawar kepada pemasok yang berada di Desa Cihideng. Dan kemudian pemasok mengirim bibit tanaman bunga mawar yang dipesan oleh Bunga ros Neng Eli ke Desa Ciwaruga dengan harga 2.500 per koloning yang diterapkan oleh pemasok. Yang terakhir ada sistem pengadaan bahan baku. Bibit tanaman mawar dapat diperbanyak dengan stek batang, cangkokan, dan yang paling digemari adalah okulasi. Stek batang digunakan untuk batang bawah dan biasanya digunakan mawar pagar sebagai batang bawah karena jenis ini cukup kuat, cepat tumbuh, tahan hama, penyakit, dan mudah diperbanyak dengan stek. Bibit biasanya berupa tanaman hasil okulasi yang telah berumur 3 bulan dan menghasilkan tanaman baru setelah 6 bulan dan bibit yang berumur setengah tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 mengenai aspek manajemen dan organisasi. Di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi dari Bunga Ros Neng Eli yaitu ada owner, di bawah owner ada bagian produksi, lalu turunan dari bagian produksi ada karyawan-karyawan. Di sini ada job description, di mana job description ini adalah tugas-tugas. Di sini ada tugas owner, yaitu sebagai penanggung jawab utama. Owner bertugas untuk mendirikan dan mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misinya. Ia juga bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan, baik itu aset finansial maupun aset lainnya. Lalu yang kedua adalah tugas bagian produksi. Bagian produksi bertanggung jawab untuk memenuhi standar kualitas dan waktu produksi. Bagian produksi bertanggung jawab atau bertugas untuk memeriksa apakah bunga ros yang akan dipasarkan memiliki kualitas yang bagus atau tidak, memantau peralatan produksi, dan mengikuti prosedur keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam lingkungan kerja. Lalu yang ketiga ada tugas karyawan, di mana tugas karyawan yaitu mengerjakan pekerjaan seperti merawat bunga ros, menyiram tanaman bunga ros, memberi pupuk, lalu memberi anti hama kepada bunga ros dan menyiapkan bunga ros yang akan dipasarkan. Lalu ada job specification. Pada bagian produksi, yaitu tingkat pendidikan pekerja minimal SMP atau sederajat, jenis kelamin pekerja perempuan atau laki-laki, keadaan fisik pekerja sehat, pengetahuan dan kecakapan kerja harus baik, batas umur pekerja maksimal 30 tahun, status belum menikah, minat kerja sangat kuat, emosi dan temperamen pekerja harus dapat ditahan, pengalaman kerja pekerja harus berpengalaman. Lalu ada job specification bagian karyawan, tingkat pendidikan pekerja minimal SMP atau sederajat, jenis kelamin pekerja perempuan dan laki-laki, keadaan fisik pekerja sehat, pengetahuan dan kecakapan kerja harus baik, batas umur pekerja maksimal 30 tahun, status belum menikah, minat kerja sangat kuat, emosi dan temperamen pekerja harus dapat ditahan, pengalaman kerja pekerja harus berpengalaman. Lalu di sini ada kebutuhan tenaga kerja.
Yang pertama ada kapasitas yang direncanakan Bunga Rosneng Eli ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada estimasi permintaan konsumen Bunga Rosneng Eli untuk memperhitungkan biaya pencapaiannya, tujuan yang sudah diproyeksikan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan absolut Bunga Rosneng Eli ini sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu selanjutnya ada rekrutmen. Di sini sumber tenaga kerja, mekanisme proses rekrutmen, jenis-jenis seleksi, waktu pelaksanaan rekrutmen, pihak yang melakukan rekrutmen. Lalu di sini ada ikatan kerja. Ikatan kerja yaitu ada pegawai tetap dan pegawai harian lepas. Lalu sistem kompensasi. Kompensasi pegawai tetap, gaji pokok sebesar 2 juta rupiah per bulan, lalu bonus kinerja. Untuk kompensasi pegawai harian lepas, ada gaji pokok sebesar 75.000 per hari dan uang makan 15.000 per hari. Masuk kepada bab 5 yaitu aspek keuangan, yang dimana aspek keuangan ini meliputi payback period, kemudian net present value, profitability index, dan internal rate of return, serta break-even point. Yang pertama adalah payback period, yang dimana pada payback period ini menghasilkan 8,22. Hasil dari 8,22 ini yaitu dari 47.786.334 dibagi 69.749.259 yang menghasilkan 0,69. Kemudian dikali 12 bulan sehingga hasilnya adalah 8,22. Payback period kurang dari waktu investasi, sehingga pengembangan usaha ini dikatakan layak. Pada net present value, yaitu senilai 3.539.991, net present value ini dikatakan positif, sehingga pengembangan usaha Bunga Rosneng Eli juga dikatakan layak. Pada profitability index, yaitu senilai 2,13. Profitability index ini lebih dari 1, sehingga pengembangan usaha Bunga Rosneng Eli juga dikatakan layak. Dan pada internal rate of return, yaitu 12 ditambah 1,51 menghasilkan 13,51%. Pada IRR ini berada di antara NPV yaitu 1 dan NPV 2, sehingga pengembangan usaha juga dikatakan layak. Pada penilaian break-even point, total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Nominal tersebut berasal dari perhitungan modal kerja perusahaan setiap tahunnya, yang termasuk biaya variabel dalam usaha Bunga Rosneng Eli yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya termasuk biaya tetap dalam usaha Bunga Rosneng Eli yaitu beban gaji, beban penyusutan, beban listrik, beban sewa, beban pemeliharaan, dan beban lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.